Kula nuwun sedulur semua, dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini, semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Selamat berjumpa dengan saya Tubagus Purnama. Kali ini saya hanya ingin menyampaikan peninggalan dari leluhur yang harus kita ingat, jangan sampai dilupakan, karena saya melihat akhir-akhir ini kita sudah melupakan bahasa-bahasa leluhur tentang wilangan, tentang makna waktu, hari, bulan, tahun, windu. Nah, maka dari itu saya di sini akan merunutkan kembali bahwa hari, neptu, bulan, sasi itu di dalam Jawa ada bahasanya sendiri-sendiri, ada penyebutannya sendiri-sendiri. Oke, lanjut, kita langsung saja. Yang pertama, kita ada hari atau dinten atau neptu. Kalau neptu itu hitungan dari leluhur yang diwariskan leluhur berdasarkan perhitungan tertentu, dan itu sudah berulang kali sehingga mendapatkan rumusan bahwa misalnya hari Rabu 7 harian, hari Selasa ada 3. Itu angka pasti yang diperoleh dari leluhur dulu dengan ilmu titennya. Sehingga kalau kita menanyakan angka 7 diperoleh dari mana, angka 8 dari mana, 9 dari mana, nah itu peninggalan dari leluhur berdasarkan ilmu titen. Dan ini merupakan rumusan yang jelas dan sekarang ada di primbon-primbon Jawa. Nah, kita mulai untuk hari atau dinten dengan jumlah neptunya. Yang pertama adalah Ahad atau Minggu, itu biasa disebut Radite. Nah, neptunya 5. Jadi Minggu sama dengan Radite, neptunya 5. Sedangkan hari Senin itu sering disebut Somo, neptunya 4. Kemudian hari Selasa itu sering disebut Anggoro, neptunya 3. Hari Rabu disebut Budo, neptunya 7. Hari Kamis disebut Respati, neptunya 8. Kemudian hari Jumat disebut Sukro, neptunya 6. Untuk hari Sabtu disebut Tumpak, neptunya 9. Lalu Pekenan ini apa? Pekenan ini sering disebut weton. Kalau di Jawa selalu ada hari dan pekenan. Nah, pekenan ini juga mempunyai nilai neptu. Nah, pekenan ini apa saja? Yang pertama adalah Paing. Paing itu biasa juga dengan disebut abritan. Itu nilainya 9 atau neptunya 9. Kemudian ada Pon, itu Jenar, neptunya 7. Kemudian ada Wage, itu Cemengan, neptunya 4. Kemudian ada Kliwon, itu Kasih, bisa disebut Kasih, itu neptunya 8. Kemudian ada Legi, disebut Manis, itu neptunya 5.
Jadi kalau pekenan atau weton itu ada 5. Paing, pon, wage, kliwon, legi. Jadi sebutannya ada abritan, ada jenar, ada cemengan, ada kasih, ada manis. Jadi kalau di Jawa biasa pasti ada 2, jadi hari dan pekenan. Misalnya minggu wage, minggunya itu nilainya 5, wage itu nilainya 4, berarti kalau dijumlah 9. Nanti ada sifat-sifat tertentu kalau jumlah 9 itu seperti apa. Nah, ini yang dijadikan acuan untuk menghitung jodoh, menghitung pekerjaan, seperti kalender hariannya seseorang. Nanti halangannya di tanggal berapa, di hari apa. Kalau misalnya kita menemukan hari itu kita ada nasib sialnya di situ, kurang beruntung, maka ada cara mengolahnya. Misalnya nanti carilah ke arah sana, ke arah selatan, ke arah timur, ke arah barat. Nah, ini sudah menjadi patokan, terutama di primbon-primbon Jawa itu sudah ada semua. Nah, kemudian setelah mengenal hari dan pekenan atau weton, kita juga mengenal wuku. Wuku, satu wuku itu 1 minggu. Dan kita mengenal 30 wuku. 30 nama wuku. Yang pertama, wuku Shinto. Yang kedua, wuku Landep. Yang ketiga, wuku Wukir. Yang keempat, wuku Kurantil. Yang kelima, wuku Tolu. Yang keenam, wuku Gumbreng. Yang ketujuh, wuku Warik Alit. Yang kedelapan, wuku Warik Agung. Yang kesembilan, wuku Julung Wangi. Yang kesepuluh, wuku Sungsang. Kemudian yang ke-11, wuku Galungan. 12, wuku Kuningan. 13, wuku Langkir. 14, wuku Arandesio. 15, wuku Julung Pucut. 16, wuku Pahang. 17, wuku Kurulut. 18, wuku Merakeh. 19, wuku Tanbir. 20, wuku Medangkungan. 21, wuku Maktal. 22, wuku Wuye. 23, wuku Mangkil. 24, wuku Prangbabat. 25, wuku Bolo. 26, wuku Wungu. 27, wuku Wayang. 28, wuku Kulawu. 29, wuku Dukut. 30, Watu Gunung. Nah, ini nama-nama wuku. Kemudian ada nama-nama bulan atau sasi. Kalau sasi setelah periodenya Sultan Agung itu diberi nama
Yang pertama adalah suro, kemudian sapar, mulut, bakdo mulut, jumadil awal, jumadil akhir, rajab, ruah, poso, sawal, dzulqa'dah atau selo, lalu besar yang terakhir. Itu di era Sultan Agung. Kalau di era sebelum Sultan Agung itu ada 12, yaitu Januari sering kita sebut Wadono, Februari disebut Wijonggo, Maret disebut Wiyono, April disebut Widodo, Mei disebut Widarpo, Juni disebut Wilopo, Juli disebut Wahono, Agustus disebut Wanono, September disebut Wurono, Oktober disebut Wujono, November disebut Wujolo, Desember disebut Warono. Nah, itu Jawanya bulan atau sasi. Kemudian tahun. Nah, tahun ini ada yang pertama alif, yang kedua ehe, yang ketiga jimawal, yang keempat j, yang kelima dal, yang keenam b, yang ketujuh wawu, yang kedelapan jinakir. Jadi kalau orang Jawa dulu sering bercanda dengan kapan kita mainnya tahun dal. Itu memang ada di Jawa itu. Alif, jimawal, j, dal, b, wawu, dan jinakir. Nah ini yang sudah jarang sekali kita ingat dan bahkan sudah mulai terlupakan. Maka di sini saya ingin mengingatkan kembali supaya menjadi catatan dan kita bisa mengingatnya kembali. Nah, kemudian ada windu. Nah, windu ini 8 tahunan. Hitungannya per 8 tahun. Yang pertama ada adi atau windu adi. Yang kedua adalah kuntoro atau windu kuntoro. Yang ketiga adalah windu sangoro atau sengoro. Yang keempat adalah windu sancoyo. Sekarang ini kita berada di windu sancoyo. Nah, itu dari hari, minggu, bulan, dan tahun, bahkan windu. Kemudian untuk waktu atau wayah, ini juga sudah jarang sekali kita pahami bahwa wayah ini sebutannya apa kalau Jawa. Nah, tapi yang bisa saya serap setelah periode yang Sultan Agung, yaitu kalau jam 3 pagi itu disebut Fajar Sidik atau Bang Wetan. Nah, kemudian kalau jam 4 disebut subuh. Kemudian kalau jam 5 itu disebut saput lemah. Jam 6 disebut biar. Jam 9 disebut tengonge. Jam 10 disebut wisan gawe. Jam 12 disebut beduk. Jam 1 siang disebut luhur. Jam 3 disebut lingsir kulon. Jam 4 disebut asar.
Jam 5 disebut tunggeng gunung. 5 sore ya, itu tunggeng gunung. Jam 5.30 sore disebut Tribalayu. Tribalayu. Kemudian jam 6.30 atau setengah 7 disebut Surup atau Candrikala. Candrikala itu pergantian siang ke malam, dan itu kalau orang tua dulu melarang untuk anak-anaknya, cucu-cucunya tidur di jam-jam itu karena ada Candrikala. Candrikala itu seperti hantu yang dipercaya sebagai hantu yang akan menggoda manusia. Jadi pada saat itulah hantu-hantu pada keluar. Kalau itu menurut filosofi dari leluhur kita. Kemudian jam 7 disebut bakdo maghrib. Jam 7.30 malam disebut isya. Jam 8 bakdo isya. Jam 9 sirep bocah. Jam 11 sirep wong. Jam 24 atau jam 12 malam disebut tengah wengi. Kemudian jam 1 disebut lingsir wengi. Ketemu lagi nanti jam 3 disebut fajar sidik. Itu istilah-istilah untuk menggambarkan waktu yang sekarang sudah banyak yang lupa. Lalu untuk arah atau kiblat, kalau ini masih banyak kita pegang sampai sekarang, yaitu utara adalah lor, kidul itu adalah daksina, atau kita ulang ya, utara Jawanya lor, atau lebih tepatnya lagi utara. Lalu selatan Jawanya kidul disebut daksina. Timur disebut wetan atau purwa. Kemudian barat disebut kulon atau pracima. Jadi kalau ada bangsal pracima itu bangsal sebelah barat. Kalau wetan disebut bangsal purwa. Kalau selatan disebut daksina. Lor utara. Nah, itulah waktu dan kiblatnya. Kemudian ada lagi yang akan saya sisipkan, yaitu tentang wilangan. Wilangan ini juga sudah banyak kita lupakan. Kalau dulu sering dijadikan nama putra-putrinya dengan urutan putra-putrinya. Mungkin pernah mendengar nama Eko, Dwi, Tri, Catur. Itu orang-orang dulu menggambarkan putra-putrinya dengan nama-nama itu. Lahiran keberapa? Kalau pertama juga Eko, yang kedua Dwi, yang ketiga Tri. Kalau sekarang sudah tidak ada. Karena nama-nama anaknya sudah ke yang lain, bukan ke Jawa lagi kiblatnya. Sekarang namanya sudah semakin sulit untuk diingat. Dulu ada nama Paijo, Slamet, sekarang sudah tidak ada. Bukan langka lagi, tapi tidak ada. Yang ada hanya sisa-sisa kami yang sudah tua-tua ini yang akan tergantikan oleh nama-nama yang baru. Oke, gitu. Untuk wilangan, angka 1 disebut siji atau eka. Angka 2 disebut loro atau dwi. Angka 3 disebut telu atau tri. Angka 4 disebut papat atau catur. Angka 5 disebut panca. Angka 6 disebut nem atau sat. Angka 7 disebut pitu atau sapta.
Angka 8 disebut wolu atau asta atau hasta. Angka 9 disebut songo atau nawa. Angka 10 disebut 10 atau dasa. 100 disebut satus atau soto. 1000 disebut sewu atau sosro. 10.000 disebut 10.000 atau salekso. 100.000 disebut 100.000 atau saketi. 1 juta disebut sayuto atau sayuto. Nah, itulah dia. Semoga dapat mengingatkan kembali teman-teman, terutama dari Sunda, dari Jawa, Bali, Lombok, untuk tidak melupakan bahasa-bahasa dari leluhur kita. Saya pindahkan ke sini dari catatan saya supaya mudah untuk diingat, karena seperti kita ketahui sekarang zamannya teknologi, semua dirubah menjadi digital. Maka dari itu, daripada menjadi catatan yang tertutup, maka saya akan bisa mengingat kembali melalui video ini. Terima kasih. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung channel ini supaya dapat berkembang. Dan selalu semoga panjenengan semua mendapatkan keberkahan dari Gusti Kang Murba ing dumati. Rahayu, rahayu, rahayu.